Welcome to Dark Trail ID. Indonesia dan hutang negara. Benarkah bisa lunas? Perspektif Mardigu Wowik. Dalam beberapa tahun terakhir, perbincangan soal utang negara Indonesia kerap menjadi isu yang kontroversial dan memantik diskusi panas di kalangan publik, pakar ekonomi, hingga para pengamat kebijakan. Salah satu tokoh yang paling vokal dan unik dalam menyuarakan gagasannya tentang utang negara adalah Mardigu Wowik Prasantyo, seorang pengusaha, penulis, dan pemikir kebijakan yang dikenal luas dengan julukan Bosman Mardigu. Ia kerap tampil dengan ide-ide luar kotak tentang ekonomi, kebijakan fiskal, hingga geopolitik global. Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial dan menarik perhatian publik adalah keyakinannya bahwa utang negara Indonesia bisa dilunasi dalam waktu cepat, bahkan hanya dalam hitungan tahun, jika pemerintah berani mengambil terobosan kebijakan yang tidak konvensional. Tapi seberapa realistis gagasan ini? Mari kita bedah dengan tajam gambaran utang negara saat ini. Sebelum memahami gagasan Mardigu, penting untuk memiliki pemahaman utuh tentang kondisi utang negara Indonesia saat ini. Hingga tahun 2025, total utang pemerintah Indonesia tercatat mendekati angka 8.000 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto, PDB nasional, rasio utang terhadap PDB berkisar antara 38% hingga 40%. Angka yang secara teknis masih tergolong aman menurut standar internasional, yang memperbolehkan hingga 60%. Namun, beban bunga utang yang harus dibayar setiap tahunnya sangat besar, mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. Ini artinya, sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, digunakan hanya untuk membayar bunga, bukan pokok utangnya. Dalam jangka panjang, pola seperti ini bisa membuat Indonesia terjebak dalam lingkaran setan utang, membayar bunga dengan utang baru. Visi Mardigu, lunas dalam 5 tahun? Dalam berbagai kanal YouTube, podcast, dan tulisannya, Mardigu Wowik menyampaikan bahwa utang negara bisa saja dilunasi dalam waktu 5 tahun, bahkan kurang dari itu asalkan pemerintah memiliki keberanian dan kreativitas dalam menciptakan sumber pembiayaan baru. Gagasan utamanya meliputi beberapa aspek besar, antara lain 1. Menciptakan Sovereign Wealth Fund, SWF sejati. Mardigu kerap menyoroti bahwa Indonesia seharusnya memiliki Sovereign Wealth Fund, SWF, yang kuat dan berdikari seperti yang dimiliki oleh Norwegia, Uni Emirat Arab, atau Singapura, melalui Temasek. Ia menyayangkan bahwa SWF Indonesia, yaitu Lembaga Pengelola Investasi, LPI, atau Indonesia Investment Authority, INA, menurutnya belum memiliki kekuatan nyata dalam memutar uang rakyat menjadi aset produktif dan mandiri. Menurut Mardigu, jika dikelola dengan benar, aset-aset negara seperti tambang, perkebunan, pelabuhan, dan bandara bisa dijadikan jaminan untuk menciptakan sumber pembiayaan alternatif tanpa harus bergantung pada utang luar negeri berbunga tinggi. Bahkan, ia menyebut bahwa hanya dengan menjadikan hasil bumi Indonesia sebagai dasar penciptaan aset digital atau dana kekayaan digital, pemerintah bisa mendapatkan triliunan rupiah tanpa harus meminjam. 2. Penerapan mata uang digital berbasis komoditas. Bosman Mardigu juga menggagas pembuatan mata uang digital Indonesia yang berbasis komoditas. Gagasan ini terinspirasi dari konsep aset berbasis mata uang yang pernah diterapkan di era sebelum sistem Bretton Woods, di mana mata uang didukung oleh emas atau komoditas nyata. Dalam versinya, Mardigu menyarankan agar Indonesia menciptakan rupiah digital komoditas yang didukung oleh hasil tambang seperti nikel, emas, batu bara, atau bahkan sawit. Dengan begitu, mata uang digital ini memiliki nilai intrinsik yang kuat dan dapat digunakan untuk menarik investasi global. Dengan kehadiran mata uang digital berbasis komoditas tersebut, pemerintah dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar internasional,
mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, mengundang investor global yang ingin bertransaksi menggunakan mata uang berbasis aset nyata. Jika direalisasikan, mata uang digital berbasis komoditas ini diyakini Mardigu bisa menghasilkan pendapatan negara yang cukup untuk menutup utang hanya dalam beberapa tahun. 3. Reformasi pajak total dan optimalisasi UMKM. Pilar lain dari strategi Mardigu adalah reformasi pajak secara total. Ia mengusulkan penghapusan pajak penghasilan bagi rakyat kecil dan menggantinya dengan pajak transaksi digital dan konsumsi yang lebih adil serta efisien. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, menurutnya, tidak seharusnya dibebani dengan regulasi dan pajak yang mencekik, melainkan diberikan kemudahan dalam bertransaksi dan berkarya. Dengan memberdayakan UMKM melalui sistem digital dan teknologi blockchain, negara bisa mendapatkan pajak mikro yang masif, yang jika dikumpulkan dari jutaan pelaku usaha, bisa menjadi tulang punggung penerimaan negara. 4. Pembukaan aset negara untuk dana abadi. Bosman juga mengusulkan agar pemerintah membuka akses terhadap aset-aset negara non-strategis, seperti gedung-gedung tua, lahan tidur milik BUMN, dan properti pemerintah daerah, untuk dijadikan jaminan dalam membentuk dana abadi, perpetual fund. Dana abadi ini dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan obligasi produktif atau mata uang digital, sehingga negara bisa mendapatkan pembiayaan dari publik atau investor luar negeri tanpa harus meminjam ke lembaga-lembaga asing seperti Dana Moneter Internasional, IMF, atau Bank Dunia. 5. Deklarasi Kemerdekaan Finansial. Pernyataan paling radikal dari Mardigu adalah gagasannya agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan finansial dari sistem global dolar. Menurutnya, selama Indonesia masih menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai standar perdagangan dan penyimpanan kekayaan, maka Indonesia akan terus menjadi budak utang. Ia menyerukan pembentukan sistem keuangan independen berbasis digital dan lokal, di mana rakyat bisa menyimpan kekayaan tanpa harus bergantung pada bank sentral global. Kritik dan realita. Gagasan Mardigu jelas mengundang decak kagum sekaligus kontroversi. Banyak yang menilai idenya visioner dan penuh harapan, namun tak sedikit pula yang menuduhnya utopis dan terlalu idealis. Beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk merealisasikan visinya antara lain: hambatan regulasi dan politik, terutama dalam penerapan mata uang digital nasional; keterbatasan teknologi dan infrastruktur digital, khususnya di luar Pulau Jawa; tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap sistem ekonomi baru; ketergantungan Indonesia terhadap sistem keuangan global yang masih tinggi, termasuk peran penting dolar Amerika Serikat dalam ekspor impor. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian ide Mardigu memang layak untuk dieksplorasi lebih dalam. Di tengah meningkatnya beban utang dan ketidakpastian global, Indonesia memang butuh terobosan di luar kebijakan fiskal konvensional. Apakah Indonesia bisa bebas utang? Menjawab pertanyaan utama, apakah Indonesia bisa melunasi utangnya dalam waktu dekat? Jawabannya adalah, secara teori bisa, tapi secara praktik sangat tergantung pada keberanian politik, sinergi antar lembaga, dan kesediaan rakyat menerima perubahan besar. Untuk keluar dari jebakan utang dan menjadi negara yang mandiri secara finansial, Indonesia butuh diversifikasi sumber penerimaan negara, inovasi dalam sistem moneter dan digital, manajemen aset negara yang efisien, kebijakan fiskal yang pro-rakyat dan pro-produktivitas, peningkatan edukasi finansial masyarakat. Kesimpulan, Bosman Mardigu telah melempar wacana besar bahwa Indonesia tak perlu terus bergantung pada utang dan bisa melunasinya dalam 5 tahun. Visi ini mungkin terdengar terlalu optimistis, tetapi menjadi panggilan penting untuk melihat sistem keuangan negara dengan cara yang lebih berani dan kreatif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, gagasan-gagasan seperti ini membuka ruang diskusi, inovasi, dan kemungkinan bahwa Indonesia suatu saat nanti bisa benar-benar merdeka secara ekonomi, bukan hanya sebagai slogan, tapi sebagai kenyataan.
Yang kita butuh bukan lebih banyak utang, tapi lebih banyak ide berdaulat. Mardigu Wawik Prasantyo. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.